Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pengalaman ketika zaman masih di seminari tinggi, saya pernah mengalami kecelakaan. Karena naik sepeda lalu dalam perjalanan untuk pulang ke rumah keserempet mobil. Tidak terlalu membawa sakit atau cedera yang parah, artinya tidak ada patah tulang, tetapi hampir sebagian besar badan itu babak, beset-beset itu ya, karena jatuh, karena tertimpa sepeda juga, dan pada akhirnya kaki susah digerakkan karena bengkak besar. Nah, dalam masa-masa pemulihan itu ada satu teman yang saya ingat berbaik hati, kemudian mengatakan, "Mer, saya kasih kamu itu lonceng kecil, lalu nek kamu butuh apa-apa, tinggal kamu bunyikan." Karena tahu bahwa untuk bergerak dan untuk berjalan itu susah. Maka entah itu makan, entah itu minum, ketika dibunyikan lonceng begitu ding-ding begitu ya, itu kemudian teman itu akan datang untuk membantu saya. Inilah gambaran kebaikan hati seorang teman yang menunjukkan bahwa penyembuhan itu pada akhirnya tidak hanya terkait dengan obat ataupun juga operasi dan seterusnya itu, tetapi ternyata dari kebaikan hati. Nah, lewat peristiwa Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan bagaimana seorang yang sakit sudah 38 tahun lamanya berada di kolam Betesda. Kolam Betesda sendiri berarti rumah kebaikan
atau rumah anugerah. Rumah kebaikan dan rumah anugerah. Sudah berada di tempat itu, lalu kalau airnya itu bergoyang, sebagai tanda barangkali roh Tuhan itu sedang turun dan memberikan kesembuhan, itu kemudian orang-orang akan datang untuk mencelupkan badannya yang sakit, membasuh diri dan kemudian menjadi sembuh. Sayangnya tidak ada orang yang mempunyai kebaikan hati untuk membawa si sakit itu sehingga selama 38 tahun ia sakit. Kita mendengarkan bahwa rumah kebaikan, rumah anugerah, nama Bethesda yang menjadi kolam kesembuhan itu ternyata tidak dialami oleh orang tersebut lewat peristiwa perjumpaannya dengan air. Turun ke air tidak. Padahal menurut bacaan pertama, air yang membual keluar dari bait Allah itu juga sama membawa kesembuhan, kekuatan, dan lain sebagainya. Ternyata orang itu mengalami yang menjadi rumah kesembuhan, rumah kebaikan, dan rumah anugerah bukan air, melainkan Yesus sendiri. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Manakala kita mengalami hidup kita penuh dengan luka, penuh dengan cedera, seperti halnya pada masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk mengalami pertobatan. Hati kita barangkali menjadi hati yang penuh dengan luka, penuh dengan cedera, karena dosa. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan untuk mengalami peristiwa kesembuhan itu, bertumbuh dalam hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan.